kalau jika diperkenankan, saya ingin sekali berdiskusi atau berdebat langsung dengan Bapak Jaksa Otong, disiarkan di kanal di YouTube atau apapun, dan biarkan masyarakat yang menilai gitu loh. Apakah saya sebenarnya layak di penjara atau tidak. Jadi saya yakin Pak Otong itu punya medsos. Beliau itu bukan orang anti teknologi, dan beliau itu pasti tahu suara rakyat tuh, mayoritas rakyat tuh. Pidana terhadap terdakwa I Gede Aryastina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada. Kami menghargai hak hukum mereka dari jaksa penuntut umum, walaupun menurut kami tetap saja pengajuan banding oleh mereka, walaupun itu hak hukum, kami merasa prihatin sebetulnya sambil ketawa. Seberapa percaya dirinya jaksa mengajukan banding dengan kawan-kawan media sudah tahu sendiri bagaimana berkas tuntutan jaksa atau surat tuntutan jaksa yang manipulatif, tidak berdasar. Beliau menjalankan SOP kan demi mempertahankan kayak semacam jabatan, reputasi. Jadi di sini akan terjawab apakah Pak Otong itu mengejar atau mempertahankan jabatannya, atau beliau sebagai jaksa mengejar kebenaran. Jadi kalau bisa difasilitasi ya, saya bisa berdebat langsung dengan Pak Otong. Karena saya sudah lihat mata beliau, wajah beliau di persidangan, saya tahu IQ-nya seberapa. Penahanan Jering dipindahkan ke Lapas Kerobokan hari ini, Senin 30 November 2020, selepas menjalani tahanan di Rutan Polda Bali. Sebelum dipindahkan, drummer Superman is Dead tersebut menantang Jaksa Penuntut Umum atau JPU Otong Hendra Rahayu yang menangani kasusnya untuk berdebat di forum media atau media sosial. Ia mengomentari keputusan JPU yang mengajukan banding atau tidak menerima atas keputusan majelis hakim terkait vonis 1 tahun 2 bulan kepadanya. Yuk Pak Otong, debat yuk di media sosial, di forum media deh, biar masyarakat yang menilai apakah saya layak dihukum penjara hingga Anda tidak terima putusan 1 tahun 2 bulan saya, ungkap Jering Senin 30 November 2020. Jering yang sebelumnya tak mau memberikan statement soal banding akhirnya buka suara. Ia merasa kecewa JPU ingin kembali menghukumnya. Saya tahu ini sudah SOP JPU, tapi apakah ini untuk mengungkap kebenaran dan keadilan atau hanya mengejar reputasi? Saya ajak beliau ngobrol deh, biar kita dengar suara rakyat apakah menilai saya pantas di penjara seperti ini. Saya yakin Pak Otong punya media sosial. Yuk Pak, kita siaran langsung, katanya. Jering menuturkan, sebenarnya dirinya sudah menerima putusan hakim. Sudah ikhlas menjalani hukuman yang divonis hakim kepadanya. Namun seketika kecewa seusai mengetahui JPU mengajukan banding. Saya awalnya sudah terima, ikhlas mau menjalani hukuman 1 tahun 2 bulan. Tapi JPU malah ajukan banding. Ya saya dan tim hukum harus terima dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk banding. Ya jalani saja, kata Jering yang menjawab pertanyaan wartawan sambil duduk di lantai. Sebelumnya, JPU mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim PN Denpasar yang menjatuhkan pidana 1 tahun 2 bulan penjara pada Kamis 26 November 2020. Adapun pertimbangan banding tersebut, yakni putusan PN Denpasar yang menjatuhkan pidana 1 tahun 2 bulan penjara dirasa kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Di dalam hal yang memberatkan tuntutan JPU telah disampaikan bahwa terdakwa telah melukai perasaan dokter dan tenaga kesehatan, dalam hal ini tidak hanya di Bali, namun se-Indonesia, yang saat ini berjuang untuk melakukan pengobatan terhadap masyarakat yang terpapar COVID-19. Putusan majelis hakim dirasa belum memberikan efek jera baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan media sosial. Pengajuan banding tersebut mendapat balasan dari tim kuasa hukum Jering yang juga mengajukan permohonan yang sama. Untuk diketahui, Jering diputus bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia gara-gara unggahan ID kacung WHO. Ia dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Atas perbuatannya, dia divonis penjara 1 tahun 2 bulan, sementara sebelumnya JPU menuntut hukuman 3 tahun penjara.